Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Chandra di channel Kang Bangunan. Hari ini saya akan share desain rumah dari rumah Santuari di Sentul ya, Bogor. Menurut saya karena desainnya bagus dan juga tata ruangnya itu cukup menarik. Berdasarkan dari denah dan beberapa foto dan video, saya coba mempelajari bangunan ini karena kebetulan saya juga ada rencana desain interiornya. Nah, ini dia adalah brosur kurang lebih gambaran bangunannya. Saya coba kira-kira tinggi bangunannya ya, jadi mungkin agak beda sedikit sama yang aktual di Sanctuary. Ini yang saya dibuat desainnya adalah yang tipe 8. Luasan bangunan 176 meter persegi dan lahannya sih kalau di sini tertulis 120 meter persegi. Ukuran bangunannya sekitar untuk lebarnya 8 meter dan panjang bangunannya sekitar 11,5 meter ini. Oke, kita bahas dari desainnya dulu teman-teman ya. Untuk rumah yang saya gambar di sini, ini yang bukan di hook ya. Jadi teman-teman bisa lihat di kiri dan kanannya itu nggak ada jendela, hanya ada di depan aja. Oke, yang pertama yang bikin menarik adalah untuk jendela sampai pintu ini mentok sampai plafon dan ini membuat terkesan lebih modern. Sebetulnya jendela sama pintunya itu nggak tinggi-tinggi banget teman-teman ya, sekitar 2,4 atau 2,5. Nah, aslinya lantai 2 tuh posisinya ada di atas sini teman-teman. Cuman karena posisi kanopinya ini diturunin, ini jadi bikin jendelanya itu terlihat lebih tinggi ya. Oke, yang kedua di lantai 1 yang menurut saya menarik adalah kanopinya ini bener-bener cantilever ya, floating, menggantung. Nah, kalau saya lihat di lokasi sih sebenarnya ini bisa menggantung karena memang strukturnya itu pakai baja IWF, jadi dia bisa nahan si kanopi ini ya. Dan untuk finishingnya ini menggunakan ACP teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Ini yang realnya ya teman-teman, ini pakai ACP nih. Lalu selanjutnya untuk eksterior di lantai 2, yang sebelah kiri ini adalah kamar anak. Nah, ini yang jendela kecil ini kamar jendela untuk toilet anak. Lalu selanjutnya ini tuh ada balkon untuk kamar master atau kamar utama ya di sini. Lalu selanjutnya kenapa sih ada kisi-kisi gini? Jadi fungsinya kisi-kisi ini selain menambah kecantikan bangunan, ini juga bisa bikin menghalangi ketika pintu kamar ini dibuka. Ini kan pintunya sliding teman-teman kayaknya. Jadi ketika dibuka, kita tuh nggak bisa langsung melihat secara langsung ke dalam sini gitu. Oke, selanjutnya kita bahas dari denah ya teman-teman. Ini ada ruang tamu dan juga ruang keluarga. Ini ada dining room atau ruang makan. Nah, di sini menarik teman-teman. Ini adalah dapur. Jadi dapurnya ini konsepnya ini terbuka. Meskipun dipisah, si dapurnya ini dipasangin jendela. Jadi kita tuh bisa tahu ada aktivitas di dalam dapur. Nah, dengan adanya kaca di jendela ini, kalau misalkan kita mau masak yang sedikit berbau, maka pintunya bisa kita tutup ya teman-teman. Ini pintunya sliding, jadinya udara baunya nggak masuk ke ruang dining room atau ruang tamu atau ruang keluarga di sini. Untuk dapurnya tidak berukuran besar, tapi ini sih menurut saya cukup ya kalau misalkan kita masak dengan gaya-gaya zaman sekarang ya, dan memang kita nggak banyak nyimpen perabotan. Menurut saya sih cukup ini. Nah, di sini ada tempat cuci piring teman-teman ya. Ini tempat cuci piring. Kalau misalkan rumah yang di hook di sini tuh ada jendela. Ini kan bukan di hook ya. Ini ada kulkas. Lalu selanjutnya ini ada kabinet. Kabinet ini ada kompor, di bawahnya ada oven.
Nah, sebelah kanan sini ada jendela ke area void atau inner garden, teman-teman. Gak lupa di sininya ditambahkan cooker hood supaya kalau misalkan masak baunya itu bisa kesedot sama cooker hood. Dan cooker hood ini nanti pipanya ini bisa ngebuang ke sini. Jadi gini teman-teman, ketika kita mendesain atau kita merencanakan bangun rumah, coba gambar-gambar sendiri. Pastiin ya teman-teman, kita belajar dari denah ini. Setiap ruangan khususnya kamar, toilet maupun dapur, juga area cuci, itu mempunyai pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang baik. Lalu selanjutnya untuk dapur. Nah, dapur ini punya pencahayaan dari sebelah kanan inner garden dan juga dari ruang tengah ya, teman-teman, dari sini. Nah, ini disediakan inner garden di sini. Lalu selanjutnya tempat tidur asisten rumah tangga juga sama, punya pencahayaan, punya sirkulasi udara yang menurut saya cukup baik. Di sini juga toilet juga punya tuh ya, ke arah inner garden. Nah, untuk kamarnya juga dapat pencahayaan dari inner garden. Sirkulasi udaranya pun bisa dapat dari inner garden ini. Dan ini pun sama, dapat pencahayaan dan sirkulasi udara dari inner garden. Banyak desain-desain rumah atau enggak orang-orang yang bangun rumah udah mah kiri kanannya rumah ya, rumah tetangga, belakangnya rumah tetangga, dia cuma dapat akses dari depan aja, terus ini tuh nggak ada area terbukanya gitu loh, maka otomatis rumah tersebut akan sangat pengap. Bayangin deh teman-teman ya, ini udara masuk nih dari depan, dia nggak bisa keluar, jadinya udara panas tuh kejebak aja gitu di sini. Tapi kalau misalkan kita sediakan inner garden baik di tengah maupun di belakang, maka udara tuh bisa bergerak ke sini teman-teman ya. Khususnya udara panas tuh bisa kebuang lewat sini. Lalu selanjutnya kita coba masuk ke dalam interior di lantai satunya. Nah, ini untuk interior lantai satunya. Nah, banyak di kita kalau misalkan pasang gorden itu kan curtainnya itu di atas, tepat di atas jendela teman-teman ya. Ini sih sebenarnya kurang bagus. Teman-teman bisa diatasin. Lebih bagus lagi kalau misalkan rel gordennya itu disembunyikan di dalam plafon. Kalau misalkan di tukang plafon disebutnya itu adalah curtain box. Nah, ini teman-teman ya. Ini kan sekitar 20 cm itu. Jadi kalau misalkan kita memasang gorden, nanti yang akan terlihat ini hanya juntayan kain gordennya aja. Untuk rel gordennya akan tersembunyi di curtain box ini. Yang ini akan menghasilkan rumah ini terkesan lebih mewah gitu teman-teman ya. Untuk dapur, plafonnya tidak dibikin lebih tinggi ya, malah lebih rendah dibandingkan ruang tamu atau dining room. Kenapa? Karena tidak usah tinggi-tinggi teman-teman ya. Percuma tinggi-tinggi kalau misalkan di atasnya nggak ada jendela. Jadi akan ruangannya terasa lebih pengap karena udara yang di atas itu kejebak aja gitu, nggak bisa keluar. Oke, dari sini tadi kita lihat dah, ini sebelah kiri tempat masak ya, sebelah kanan ada tempat cuci piring. Lalu kita masuk lagi ke sini, ini ada tempat cuci, mesin cuci dan mesin pengering. Ini ada jendela untuk pencahayaan kamar. Nah, ini ada inner gardennya. Inner garden ini bener-bener full sama jendela nanti sampai lantai 2. Untuk kamarnya kecil teman-teman ya, saya lihat sih panjangnya cuma sekitar 1,8 meter, tapi cukup ya. Hanya saja mungkin beli kasurnya yang custom, karena biasanya kalau kasur itu panjangnya 2 meter. Lalu dari sini kita bisa lihat nggak besar, tapi cukup menurut saya. Kamar mandi kecil juga kalau misalkan kita mau bersihin itu lebih gampang. Oh ya teman-teman, untuk pojokannya plafon itu tidak pakai list gypsum ya teman-teman, tapi pakai shadow line. Ini yang bikin lebih minimalis dan lebih modern. Untuk pintunya ini pakai pintu model lipat teman-teman ya. Nah gitulah, lipat. Lalu coba kita balik lagi ke ruang tamu ya, atau ruang keluarga di sini. Kita maju ke sini. Nah, ini juga untuk cross ventilation ya teman-teman, atau pencahayaan juga bisa ini. Dapat dari inner garden. Ini bagus teman-teman. Lalu selanjutnya sebelah kiri, di bawah tangga bisa dimanfaatin untuk toilet tamu atau powder room. Jadi ini pintunya pakai camouflage gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kita masuk ke dalam nih ya, ada celah kayaknya nih.
kayak semut. Nah, ini tuh kita bisa manfaatin untuk wastafel sama kloset. Kita keluar lagi. Dari sini kita coba masuk ke kamar di lantai 1 ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman ya. Nah, untuk kamar ini lantainya ini pakai vinil teman-teman. Jadi lebih nyaman, lebih hangat. Ini kasurnya hilang nih. Sebenarnya ada kasurnya ini. Keedit kayaknya. Yaudah nggak apa-apa deh. Nah, di sini ada tempat tidur teman-teman ya. Ini kiri kanannya masih bisa bedside. Untuk tempat tidurnya bisa dapat yang queen yang punya lebar 160 cm. Lalu di tengahnya kita bisa pasang lukisan yang ukurannya sekitar 2/3 dari lebar tempat tidur ini teman-teman ya. Lalu ini untuk lemarinya pakai yang sliding. Selanjutnya, nah ini dia. Dapat pencahayaan dan sirkulasi udara dari inner garden itu teman-teman. Untuk kamar mandinya tidak terlalu besar namun cukup ya. Terus kalau misalkan teman-teman dapat space yang kecil kayak gini, kalau misalkan dibikin lurus tuh si shower glassnya ini susah ya buat pasang pintunya karena kagok. Nah, bisa diakalin dengan dimiringin 45 derajat pas pintunya aja. Ini juga sama, dapat sirkulasi udara dan pencahayaan alami ya dari inner garden. Nah, ini jendelanya. Lalu selanjutnya kita coba ke denah lantai 2. Nah, kayak dia. Denah lantai 2-nya. Ini adalah kayak ruang transit teman-teman ya. Tapi di sini juga disediain kabinet buat nyimpen sesuatu di sini. Yang pertama adalah kamar master di sini, kamar utama ya. Ini kamar master. Kamar master ini punya balkon ke sini. Lemarinya simpen di ruangan khusus dan ruangan khusus ini biasa disebut walk-in closet. Itu khusus untuk menyimpan lemari. Jadi kalau misalkan kita masuk kamar itu nggak berantakan ngelihat baju di lemari. Nah, untuk lemari di sini kalau di show unit itu nggak pakai pintu teman-teman, karena memang kecil ya, sempit jadi dan memang tertutup jadi nggak usah pakai pintu. Tapi kalau misalkan memang mau pakai pintu, nih, kalau misalkan mau pakai pintu, ini bisa pakai pintu sliding. Nih, ini ada meja riasnya teman-teman. Nah, dari walk-in closet ini kita bisa masuk ke dalam ke kamar mandi atau toilet. Sama, ini pun dapat pencahayaan dan sirkulasi udara dari jendela yang menghadap ke inner garden ini. Ini inner gardennya di tengah ya. Oke, selanjutnya dari kamar utama ini kita balik lagi ke ruangan transit di sini. Kita coba masuk ke ruangan second bedroom ya di sini. Tempat tidur anak. Ini pun sama. Ini punya balkon cuman nggak ada aksesnya teman-teman. Jadi ini cuman jendela aja karena depannya itu nggak ada railingnya. Nah, ini untuk lemarinya. Lemarinya berbentuk L teman-teman. Dari lemari ini sama, ini tuh nggak terlihat secara langsung ya lemarinya. Jadi ini tuh kayak walk-in closet juga karena dia posisinya dekat sama toilet. Nah, untuk toilet di sini itu dapat pencahayaan dan sirkulasi udara dari jendela yang menghadap ke depan. Ini dia. Oke, ruang transit di sini juga dapat pencahayaan dan sirkulasi udara ke inner garden di sini, teman-teman. Jadi, meskipun tanpa lampu, ruangan itu bakalan cukup terang. Jadi, kalau siang itu nggak harus nyalain lampu ya. Coba bayangin nggak ada inner garden, pasti semuanya gelap. Lalu selanjutnya, kita coba masuk ke kamar nomor 3 ya, atau third bedroom. Nah, di sini tempat tidurnya dibikin love bed atau bunk bed. Ya, jadi bisa untuk 2 orang. Nah, ini dia untuk lemarinya dibikin sliding, teman-teman, sama kayak kamar yang ada di lantai 1. Hanya saya memang warnanya agak sedikit berbeda. Nah, kamar ini pun sama, dapat pencahayaan dan sirkulasi udara ke inner garden di sini nih, bagus banget. Lalu untuk toilet juga sama nih, dapat pencahayaan dan sirkulasi udara dari jendela yang menghadap ke inner garden juga. Ini dia kamar utama yang tadi kita lihat.
gardennya dibikinin curtain box di sini teman-teman tuh, ya. Jadi si railingnya itu nggak kelihatan secara langsung. Kita cuma bisa lihat gardennya aja yang menjuntai sampai ke bawah. Lalu selanjutnya untuk TV. Nah, TV ini dibikin boxnya khusus. Ini bisa dibikin dari gipsum terus dicowak. Nah, gipsumnya nanti di finishing pakai wallpaper. Jadi masuk ke dalam gitu teman-teman ya, TV-nya. Ini ada meja TV tapi ukurannya nggak usah lebar-lebar, sekitar 25 sampai 30 cm lah, cukup. Nah, ini ada walk-in closet yang tadi kita lihat dari atas. Untuk plafonnya dibikin rendah aja teman-teman, daripada nanti kalau misalkan kita punya lemari yang tingginya sekitar 2,4 meter tapi tinggi plafon kita 3 meter, itu nanti nyisain space kan antara si wardrobe atau lemari dengan plafon. Nah, ini bakalan jadi debu gitu loh. Daripada gitu mendingan antara lemarinya ditinggiin atau enggak plafonnya direndahin gitu loh. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ini tanpa pintu, ini ada laci-laci, ini ambalan, ini hanger ya buat gantungan baju. Juga sama. Ambalan-ambalan. Nah, ini untuk laci-lacinya tanpa handle. Jadi kita bisa pakai kaca teman-teman. Dan untuk narik laci ini kita bisa tarik kacanya. Dan kacanya memang jangan tipis lah, minimal 6 mili lah teman-teman ya. Juga di sini juga ambalannya pakai untuk meja rias. Ini ada ambalan kaca. Ini adalah cermin teman-teman ya. Ini toilet yang tadi kita lihat dari atas. Nah, ini wastafel, ini cermin. Untuk supaya lebih keren, kita bisa bikin di sini ya. Plafon nanti tinggal dipasangin lampu. Jadi kuf ceiling. Kita keluar lagi. Wah, kemana? Jangan keluar, ke sini. Dari ruang transit ini yang tadi saya bilang dekat jendela nih, ya. Ini juga sama ya teman-teman. Daripada kita misalkan bikin lemari di sini ya, atau console table di sini. Ini kan ada celah ya. Kalau misalkan ini cuma tinggal 2,4 meter sedangkan plafon lebih tinggi dari 2,4 meter, maka akan ada celah nih si jelek. Daripada gitu kita mendingan bikin drop-dropan pakai gipsum aja, drop ceiling. Lanjut ke kamar second bedroom di sini. Ini juga sama teman-teman ya, gordennya dibikinin curtain box tuh 20 cm lebarnya, ke atas bisa 20 cm supaya nanti buat masang gorden. Oh iya, kalau misalkan teman-teman bingung masang gordennya misalkan nempel di atas plafon, ada yang model nempel di atas plafon. Pastiin di sini nanti dipasang triplek aja ya, jangan gipsum. Soalnya nanti kalau misalkan gigitnya nanti si skru railing ini ke gipsum nanti kurang kuat. Makanya kita diakalin pakai triplek. Untuk plafonnya dibikin kuf juga teman-teman, nanti tinggal pasangin hidden light. Lalu selanjutnya kita coba masuk ke walk-in closet. Kalau misalkan kamar-kamar yang tradisional kan lemari di sini ya jeblak-jeblak gitu ya. Akhirnya ya berantakan gitu. Nah, coba kita masuk ke kamar mandi atau toiletnya. Ini dia, bentuknya kurang lebih sama teman-teman. Untuk plafonnya dibikin rendah aja kamar mandi. Kenapa? Karena memang kamar mandi ini kan sempit ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bikin tinggi, kesannya itu jadi lebih sempit lagi. Dan juga selain itu, kalau misalkan posisi plafonnya ada tepat di atas jendela ini, maka udara bau, udara panas yang ada di sini akan langsung keluar. Oke, selanjutnya kita coba ke kamar nomor 3 ya, di lantai 2. Set jendela ke inner garden ya teman-teman tuh. Oke, sama untuk lantainya juga semuanya pakai vinyl ya, supaya lebih hangat, supaya lebih cozy. Nah, ini untuk tempat tidurnya dibikin bunk bed seperti ini. Jadi ada 2 tempat tidur, di sini 1, di sini juga ada 1. Lalu ini adalah lemarinya. Bentuknya sama ya, sama yang di lantai bawah. Untuk tingginya kita bisa lihat di sini, karena dia nggak nyampe sampai plafon, kita bikinin drop plafon di sini. Lalu kita coba masuk ke toilet. Ini toilet di sini persis di bawahnya juga ada toilet teman-teman. Nah, ini dapat akses juga, dan posisi jendelanya tuh pas berada di bawah plafon teman-teman. Ini juga ada kuf di atas. Oke, gitu ya teman-teman, review denah rumah
desain rumah sanctuary di situ. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.